Betapa memalukannya pendeta sebesar Erastus memenjarakan oleh dirinya sendiri seorang anak muda. Artinya, saya dipenjara bukan karena kritikan saya salah, enggak. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and flayed. Will you recant or will you not? Saudara-saudara, ketika saya mengkritisi pendeta-pendeta yang membawa ajaran dan praktik sesat, itu bukan karena saya membenci mereka secara personal. Tidak ada pendeta terkenal yang saya kenal secara personal, kecuali pendeta Muriwali. Itu pun karena beliau pernah saya datangkan ke denominasi saya, ke gereja saya, untuk menjadi seorang pembicara di sebuah kegiatan pemuda. Lain daripada itu, termasuk bahkan pendeta Stephen Tong sendiri, yang sering kali saya tampilkan di channel saya, itu nggak punya relasi pribadi dengan saya sebagai apapun. Apalagi pendeta-pendeta yang saya kritisi itu sudah pasti bukan karena masalah pribadi, tapi semata-mata karena masalah praktik dan ajaran Kristen. Praktik, ajaran, dan jemaat Kristen di gereja manapun itu bukanlah milik seorang pendeta. Praktik dan ajaran bahkan jemaat Kristen di gereja manapun berada itu milik Tuhan. Amin. Oleh karena itu, kalian nggak bisa bilang, kenapa sih mengurusi ajaran dan praktik pendeta A dan B? Urusi saja gereja dan ajaranmu. Hey bro, ajaran dan jemaat Kristen bukanlah milik seorang pendeta. Itu milik Tuhan dan harus diberikan secara benar kepada domba-domba Tuhan dimanapun berada. Jika ada seseorang, siapapun dia, Paulus katakan dalam Alkitab, bahkan malaikat dari sorga sekalipun, ataupun surat dari para rasul sendiri, kalau bertentangan dengan ajaran yang sudah mereka terima sebelumnya, terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Maka saudara-saudara, apa yang saya, pendeta MYM, Stephen Tong, Ezra Soro, Deki Ngadas, dan lain-lain yang mereka lakukan, yang mengkritisi pendeta-pendeta yang membawa ajaran sesat, itu sekali lagi bukanlah masalah personal atau benci pribadi, bukan ujaran kebencian, bukan. Tetapi semata-mata karena kita menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dalam Alkitab, yaitu untuk menjaga domba-dombanya supaya tetap sesuai dengan ajarannya. Nah, saudara-saudara, kemarin ada seorang rekan di sebuah grup yang saya miliki mengirimkan kepada saya sebuah screenshot di mana ada seseorang yang chatting dengan rekan saya ini, yang mana orang yang chatting dengan rekan saya ini merupakan seorang pengikut fanatik dari pendeta Erastus. Di dalam chatnya, saking sakit hatinya karena pendeta yang dia kultuskan ini dikritisi, dia katanya bahkan ingin mendatangi rekan saya sampai ke rumahnya. Dan dalam chattingnya itu juga, dia mengirimkan kata-kata seperti ini. Saudara, dibilang saya minta ampun untuk laporan dicabut waktu saya pernah mengalami sebuah kasus. Ingat teman-teman, pencemaran nama baik itu delik aduan, artinya laporan tidak akan diproses kalau bukan korban langsung yang datang melapor. Gak boleh diwakili meskipun dengan surat kuasa apapun.
Makanya saya minta maaf karena dengan demikian saya tahu bahwa orang ini sudah sakit hatinya karena kritikan saya. Padahal kritikan saya bukan kritikan kepada dirinya pribadinya, enggak, tapi kepada ajarannya, praktiknya. Kalau dibilang saya minta laporan dicabut, itu adalah prosedur yang sah dalam hukum delik aduan. Sebelum kepolisian membawa kasus delik aduan ke kejaksaan, syaratnya polisi harus mengadakan mediasi dan menyarankan kepada kedua belah pihak untuk berdamai melalui seorang mediator. Waktu itu mediator kami adalah Ketua PGI Kota Balikpapan, Pendeta Elmun Rumahorbo. Pak Pendeta Rumahorbo, bagaimana Pak update-nya Pak? Apakah ditahan, apakah tersangka atau bagaimana? Karena setahu kami Bapak rekonsiliator yang pertemuan yang lalu. Iya, terima kasih. Pertama sekali bersama dengan saya ada pendeta-pendeta dari Balikpapan. Semua mereka mengharapkan ada kedamaian di Balikpapan, ada pengampunan di Balikpapan, dan apalagi sesama hamba Tuhan supaya menjadi tiruan di dalam segala perilaku agar apa yang kita katakan seturut dengan apa yang kita lakukan, sehingga kita bukan menjadi tontonan, tetapi kalau boleh apa yang kita katakan menjadi tuntunan. Itu sebabnya para pendeta-pendeta mendorong bagaimana agar saudara Andi Simon dengan saudara Patrick bisa berdamai sejahtera, saling mengampuni. Sebab yang kami ajarkan adalah seperti yang disampaikan oleh dua bapak kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Ya, pada tanggal 2 Februari yang lewat, saya diminta oleh Polda Kalimantan Timur menjadi rekonsiliator. Artinya supaya rekonsiliasi, perdamaian, hubungan yang baik kembali terjalin bagi Andi Simon dengan saudara Patrick Smith. Kemudian, mediator ini akan meminta kepada kedua belah pihak, pelapor dan terlapor, untuk sama-sama. Kepada terlapor, mediator sarankan untuk meminta laporan dicabut, dan kepada pelapor, mediator sarankan untuk mencabut laporan. Jadi saudara, saya minta laporan dicabut itu karena saya harus mengikuti proses yang harus saya ikuti. Tapi di dalam hati saya siap hadapi prosesnya. Dan bahkan sebenarnya teman-teman, waktu mediasi pertama itu benar laporan saya itu nggak dicabut, ditolak permohonan saya. Sebelumnya saya sudah berbicara dengan Pak Andi Simon. Saya menekankan kembali kepada beliau karena beliau selalu mengatakan saya maafkan tapi hukum berjalan. Sebenarnya saya sudah mengatakan kepada beliau, Andi Simon, kamu sudah menjadi berkat di Kota Balikpapan. Hati-hati kamu, hati-hati kalau apa yang kita terima itu adalah anugerah daripada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan atau roh Tuhan itu berbagai-bagai. Ada itu glosolalia, ada itu karya penyembuhan, ada itu nubuat dan bermacam-macam. Kalau kita lihat itu Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3 itu jelas kita lihat di situ. Lalu saya katakan kembali kepada beliau, dikatakan dalam 1 Korintus 13, sekalipun aku bisa berbahasa malaikat dan bahasa manusia, kalau aku tidak memiliki kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan cana yang bergemerincing. Dan saya terangkan kembali kepada beliau bahwa inti daripada karunia itu dikatakan kepada 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasih yang paling besar. Nah, Andi Simon, ampunilah dia ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, tapi dia tetap berkata, iya, saya ampuni, tapi saya maafkan, tapi hukum berjalan terus. Dan itu yang disampaikan oleh teman-temannya, ada 2 orang yang mendampingi beliau. Itu yang terjadi. Lalu hari ini Jumat tanggal 11 Februari, pengacara-pengacara dan juga berurusan kepada Polda Kaltim. Sebab apa? Ternyata belum ada pengampunan. Bahkan pihak Polda sendiri, anak-anak Tuhan yang ada di Polda sangat berharap supaya terjadi mengakhiri permasalahan ini dengan sebuah pengampunan. Dan mereka meminta dan supaya saya menyampaikan pesan mereka kepada Andi Simon, dan saya sudah sampaikan. Ini permohonan daripada pihak Polda. Dan satu hal saya katakan baik kepada pengacara bahwa pihak Polda sungguh-sungguh berusaha semaksimal mungkin supaya ini terjadi damai. Itu sebabnya pihak Polda dengan resmi menulis surat panggilan kepada saya sebagai konsiliator, membuat sesuatu itu rekonsiliasi, seperti itu. Jadi Polda sangat bagus niatnya. Tapi ternyata sampai hari ini malah yang terjadi adalah sudah menjadi tersangka dan saya diminta atau diminta tadi siapa kira-kira yang bisa menjamini untuk keberadaan daripada saudara Patrick ini. Akhirnya saya memberikan KTP dan saya menjadi penjamin. Namun, himbauan saya bagi semua agar ke depan ini menjadi sebuah pengalaman berharga bagi kita. Supaya di dalam bermain medsos itu atau IT itu, supaya kita lebih hati-hati. Kalau kita mau mengkritis atau mau mengkoreksi kawan-kawan kita, pergunakanlah bahasa-bahasa yang tidak menyakiti. Nah, itu yang saya sampaikan kembali kepada semua. Oleh karena itu, dimanapun, bapak-bapak dan ibu-ibu atau rekan-rekan semuanya, baik itu orang-orang Kristen atau siapapun, supaya tidak ada berpihak-pihak
niat kita adalah bagaimana supaya ini bisa dalam damai dan sejahtera. Itu mungkin yang bisa saya terangkan, tapi kalau masih ada yang tanya silakan. Karena di sini ada pendeta-pendeta, ada di sini ketua PGLI Kalimantan Timur, ada ketua Aras PGPI, ada di sini juga Bapak Charles Tobing, ada di sini Pak Pendeta Simon Pela. Mereka semua juga mendorong, ya Pak Pendeta Rumah Orbo bagaimana caranya supaya damai itu menjadi warna di balik papan ini, seperti itu. Oke, makasih Pak. Puji Tuhan, ini hamba Tuhan semua. Pak mau nanya Pak, definisi maaf secara Alkitab itu seperti apa Pak? Karena kita sudah melihat video ada dikatakan ada maaf, tapi kenapa ada aktivitas di Polda hari ini Pak? Sebenarnya kalau bahas Alkitab yang dipakai itu sering adalah pengampunan. Nah, kata pengampunan itu arti dan maknanya adalah memutuskan. Memutuskan artinya tidak ada lagi keterhubungan dengan sesuatu benda, sesuatu kejadian, atau boleh dikatakan itu tidak lagi mengkait-kaitkan seperti itu. Itu sebenarnya. Jadi itu bersumber dari terutama dari dua Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi mengampuni itu artinya tidak ada aku mengampuni, tetapi enggak ada. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kasih daripada Allah kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itu sebenarnya dasarnya. Jadi pengampunan itu adalah benar-benar lahir daripada kehidupan kita. Petrus pernah bertanya, berapa kali aku harus mengampuni? Apakah 7 kali? Tapi Yesus menjawab, 70 kali, 7 kali. Jadi nggak ada batasnya. Dan saya serta tim Baik, inti terima kasih, pendukung akhirnya menyiapkan diri untuk meja hijau sambil menunggu jadwal persidangan. Tanpa sama sekali saya minta kembali supaya laporan dicabut. Gak pernah saya SMS pribadi ke dia, telepon gak pernah. Tapi saya sudah bersiap malah. Berkas, saksi ahli, pengacara, semua sudah siap. Sedang menunggu jadwal persidangan. Pendeta ini telepon saya langsung. Dan mengundang saya untuk hadir ke acara ulang tahunnya dan berkata kepada saya bahwa setelah acara itu dia akan mencabut laporannya. So, sebagai orang Kristen yang mau berdamai, ya udah saya penuhi saja undangannya. Nah, jadi saudara-saudara, demikian juga kalau Erastus ingin melapor polisi. Itu artinya Erastus harus datang secara langsung ke kantor polisi dan melapor dengan bukti yang dikumpulkan. Erastus nggak bisa wakili siapapun pergi laporkan saya, nggak bisa. Dia harus datang sendiri ke kantor polisi. Dan saudara, pendeta sebesar seperti Erastus mau melaporkan saya? Undang-undang ITE maksimalnya adalah 4 tahun penjara, itu maksimal. Nanti bisa saja oleh pembelaan pengacara dan saksi ahli, saya hanya dituntut oleh jaksa selama 2 tahun penjara. Itu pun kalau jaksa sudah masuk angin, saudara. Masalah agama, masa mau tuntut 2 tahun? Ya kan? Bulan lah palingan. Kecuali sudah masuk angin. Nah itu baru tuntutan jaksa bisa bertahun-tahun. Taruhlah 2 tahun. Nanti Pak Hakim bisa bikin keputusan yang berbeda. Bisa aja Pak Hakim tuntut hanya setahun. Taruhlah saya putus setahun masuk penjara. Kemudian saya jalani masa penjara dengan baik. Paling-paling hanya 6-7 bulan saya keluar. Kabar tentang keluarnya saya itu nggak seberapa dibanding kabar tentang betapa memalukannya pendeta sebesar Erastus memenjarakan oleh dirinya sendiri seorang anak muda. Ingat, undang-undang ITE, pencemaran nama baik hanya akan diproses kecuali pendeta Erastus sendiri yang datang melapor. Artinya, saya dipenjara bukan karena kritikan saya salah, enggak, tapi saya dipenjara oleh karena hati pribadi Erastus tersinggung. Ketersinggungan hati pribadi adalah tendensi utama dalam undang-undang ITE, pencemaran nama baik. Makanya hukum ini seringkali banyak ingin direvisi orang karena bisa sangat karet. Jadi artinya teman-teman, Erastus lah yang memenjarakan saya. Saudara-saudara seorang pendeta besar ya, bicara hidup kudus, bicara kasih, bicara pengampunan, tapi bertindak menghadapi kritikan itu seperti Kadrun yang penuh kebencian dengan cara mau membungkam melalui hukum ini bagi orang-orang yang mengkritisi dia, hukum yang karet ini, hukum yang bertendensi persoalan pribadi ini. Nggak mungkin saudara. Saya yakin pendeta Erastus itu nggak mungkin melaporkan saya dan orang-orang yang mengkritisi dia. Yang ada pengikutnya yang kepanasan sendiri, ingin menghabisi saya. Bahkan bisa jadi teman-teman, kemungkinan besar kalau ketemu pengikut Erastus di gelap-gelap malam-malam, itu habislah saya saudara. Saudara-saudara, di dalam chat itu juga dia bilang, kalau ajaran Erastus salah, ia telepon dan datangi langsung. Erastus dikritisi secara publik itu bukan masalah pribadi. Kita nggak sedang berurusan dengan pribadi Erastus. Enggak, saudara. Kita sedang berurusan dengan pengajaran yang dipublikasikan dan menjadi konsumsi orang banyak di media sosial.
itu urusan kita. Kecuali khotbahnya Erastus itu nggak dibuat live secara streaming. Kalau seperti itu, sekalipun ada jemaat yang merekam khotbahnya secara diam-diam, lalu memberikan rekamannya itu kepada saya, dan saya cek rekaman itu nggak live di YouTube, melainkan hanya khotbah di gerejanya saja, tapi direkam diam-diam oleh seseorang, itu nggak bisa saya bahas di YouTube. Yang bisa saya lakukan adalah saya mendatangi dia secara langsung dan menegur dia bahwa ajarannya yang khotbahnya ini itu salah. Tapi kan kasusnya ini nggak begitu, bro. Seri khotbahnya itu di live secara publik di YouTube berseri-seri. Maka kita harus mengkritisi dia secara publik. Lah, malah pengikutnya sakit hati, saudara-saudara. Kalau Erastus sendiri, saya yakin Erastus paham bahwa inilah risiko menjadi pendeta terkenal yang mempublikasikan khotbah-khotbah dan ajarannya secara publik. Kita hidup di negara demokrasi, di mana setiap orang bisa mengemukakan pendapatnya secara bebas. Kalau Erastus diberi kebebasan berkhotbah secara terbuka, bahkan secara tidak langsung menyerang doktrin Kristen yang ortodoks. Kita harus back to the Bible, bukan back to the teachings of the churches. Oh, ini ajaran gereja dulu. Banyak ajaran gereja dulu yang tentu sampai hari ini kita warisi dan sangat efektif pada zamannya. Tapi dunia kita hari ini dunia yang berubah terus, dinamikanya berubah. Jangan kita menutup Alkitab, kita menyegel, sudah ada rumusan ini, wes, tidak usah. Nah, boleh. Roh Kudus masih bekerja. Kalau gereja-gereja adalah gereja yang digembalakan rasul-rasul awal atau murid-murid Yesus, pasti tidak diragukan kebenarannya. Tapi gereja-gereja di abad-abad setelah abad pertama, khususnya 200 sampai 300 tahun kemudian, abad kedua, keempat, di mana banyak ajaran telah dicemari unsur kafir, unsur politis, tentu saja harus dikoreksi. Kalau ternyata tidak sesuai dengan Alkitab, terkait dengan pergumulan hidup kita hari ini, harus di take down, harus di take down, harus di take down. Anda tepuk tangan boleh nggak? Kenapa kita nggak bisa menyerang ajarannya? Memangnya dia siapa di dunia per-YouTuban ini sehingga kita nggak bisa kritisi dia? Siapa dia? Bapak Yahweh. Saudara-saudara, sekian video saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. God bless.